Mulai malam ini, kamu diam di rumah, atau kuceraikan kamu. Itu kalimat yang dilempar suami saya, tepat setelah tangannya mendarat keras di pipi saya. Malam itu saya baru pulang dari perjalanan dinas. Badan saya remuk. Tapi yang membuat lutut saya nyaris jatuh bukan lelah, melainkan aroma parfum wanita asing yang memenuhi kamar kami. Rangga pikir ancaman cerai itu senjata. Ia pikir saya akan bersujud, menangis, memohon ampun. Ia tidak tahu satu hal. 2 jam sebelumnya, di lantai 50, Gedung Bhinneka, 11 anggota Dewan Direksi baru saja mengetuk palu, meresmikan saya sebagai pemilik tunggal perusahaan tempat suami saya bekerja. Nama saya ada di setiap lembar akta itu. Jadi ketika ia berkata, "Kuceraikan kamu," saya hanya tersenyum tipis. Lalu saya berbisik, "Baik, saya pilih cerai." Dan malam itu juga, satu persatu, seluruh dunia yang ia banggakan mulai runtuh dari bawah kakinya sendiri. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana malam ini. Jangan lupa like dan subscribe. Karena di cerita ini, kalian akan menyaksikan bagaimana seorang pria yang menampar istrinya karena merasa berkuasa, justru menampar takdirnya sendiri. Dan pembalasan yang paling elegan, seperti yang akan kalian lihat, tidak pernah datang dengan teriakan. Nama saya Kinara Wijaya. Usia saya 36 tahun. Selama 7 tahun terakhir, dunia mengenal saya sebagai istri yang sederhana. Seorang arsitek biasa di sebuah firma kecil. Perempuan yang pulang membawa tas kerja lusuh dan sepatu yang solnya sudah menipis. Itu yang mereka lihat. Itu yang saya biarkan mereka lihat. Kebenarannya jauh berbeda. Firma kecil itu memang milik saya, tapi di belakangnya ada sebuah lembaga investasi yang saya dirikan diam-diam selama bertahun-tahun. Lembaga itu tumbuh dalam senyap, membeli saham demi saham, aset demi aset. Saya menyembunyikan semuanya di rekening terpisah, di balik nama badan usaha yang tidak akan pernah bisa dilacak Rangga. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun saya memilih merendahkan diri. Demi satu kata yang dulu saya percaya suci, keluarga. Rangga Prakoso, suami saya. 40 tahun. Wakil Direktur Operasional di sebuah perusahaan bernama Bhinneka Group. Ia gagah, pandai bicara, dan sangat mencintai satu hal di dunia ini, citranya sendiri. Sejak awal menikah, saya tahu Rangga memiliki luka lama. Ia tumbuh miskin, dihina saudara-saudaranya yang lebih mapan. Luka itu berubah menjadi kesombongan yang tidak pernah kenyang. Ia butuh merasa paling hebat, paling berkuasa, dan celakanya, ia butuh seseorang di bawahnya untuk membuktikan itu. Orang itu adalah saya. Saya mengerti luka itu. Karena itu, saya mengalah. Saya biarkan ia merasa menjadi tulang punggung. Padahal gaya hidup mewah kami, rumah 2 lantai di kawasan Cilandak, mobil di garasi, semuanya ditopang diam-diam oleh uang saya. Saya kira jika egonya terjaga, cinta kami akan bertahan. Saya salah. Kelembutan di mata orang seperti Rangga hanya terbaca sebagai kelemahan yang bisa diinjak. Di tahun-tahun awal, saya masih percaya. Saya ingat betul. Dulu, Rangga adalah pegawai magang yang tidur di kos sempit dekat kantor. Sepatunya berlubang. Saya, yang saat itu sudah mulai membangun bisnis diam-diam, memilih menyembunyikan semuanya. Saya menyewa apartemen sederhana, memakai baju biasa, dan berpura-pura hidup dari gaji seorang arsitek pemula. Saya melakukan itu bukan karena malu, tapi karena saya melihat sesuatu di mata Rangga setiap kali ia melihat orang yang lebih sukses darinya. Sesuatu yang gelap, rasa iri yang bisa membunuh. Saya pikir dengan mengecilkan diri, saya sedang melindungi cinta kami. Saya membiarkan Rangga naik jabatan pelan-pelan, membiarkan ia merasa bahwa setiap kenaikan itu adalah buah kerja kerasnya sendiri. Bahkan ketika dana perusahaan tempat ia melamar diam-diam berasal dari salah satu portofolio investasi saya tidak pernah mengatakannya. Saya menutup mulut dan membiarkan ia bersinar.
Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya pahami saat itu, bahwa ada jenis pria, semakin kita rendahkan diri untuknya, semakin ia merasa berhak menginjak kita. Ibu mertua saya, Bu Sundari, tinggal bersama kami sejak tahun kedua pernikahan. Awalnya dengan alasan kesehatan, lalu alasan itu tidak pernah hilang. Ia membawa serta seluruh keyakinannya bahwa menantu perempuan adalah pelayan yang dibayar dengan status. Setiap pagi, ia akan memeriksa masakan saya dan mencari satu hal yang salah. Setiap malam, ia akan menanyakan kapan saya berhenti bekerja untuk melayani suami dengan benar. Dan setiap kali saya pulang lelah, ia akan berkata bahwa perempuan yang sibuk di luar rumah adalah perempuan yang tidak tahu diri. Saya menelan semuanya selama bertahun-tahun. Karena saya percaya, keluarga adalah tempat kita bertahan, bukan tempat kita menang. Di rumah itu, ada satu orang lagi. Ibu mertua saya, Bu Sundari, 62 tahun. Perempuan yang sejak hari pertama menganggap saya tidak cukup baik untuk anak lelakinya. Ia tinggal bersama kami, dan setiap hari dengan cara halus. Ia mengasah rasa rendah diri saya seperti mengasah pisau. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. Retakan pertama muncul 6 bulan lalu. Malam itu, saya pulang lebih cepat. Di ruang tamu, Bu Sundari sedang menerima tamu arisan. Beberapa perempuan parubaya duduk mengelilingi meja penuh kue. Saya menyapa sopan, lalu hendak masuk ke dapur. Tapi Bu Sundari menahan saya dengan suaranya yang sengaja dikeraskan. Nara, sekalian bawakan teh untuk tamu ibu dan pakai baju yang benar. Jangan yang kusut begitu, malu. Ibu punya menantu. Penampilannya seperti pembantu. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri sesaat. Wajah saya panas. Bukan karena disuruh membuat teh, tapi karena kata itu. Pembantu. Diucapkan di depan orang banyak. Di rumah yang setiap batu batanya saya bayar sendiri. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Lalu masuk ke dapur. Membuat teh dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat itu, saya belum tahu bahwa penghinaan ini baru permulaan. Ada yang jauh lebih busuk sedang tumbuh di dalam rumah saya sendiri. Malam itu, Rangga pulang larut. Saya menceritakan kejadian tadi, berharap ia membela saya. Ia hanya melirik dari layar ponselnya. Ibu kan cuma bercanda. Kamu ini terlalu sensitif. Belajar hormat sama orang tua sedikit. Nara, ia tidak tahu. Malam itu saya berhenti menunggu perlindungan darinya. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin, dan di dalam dingin itu, saya mulai berpikir jernih untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Retakan kedua datang sebulan setelahnya. Saya sedang merapikan meja kerja Rangga ketika sebuah struk terjatuh dari sakunya. Struk restoran mahal di kawasan SCBD untuk 2 orang. Di jam ketika ia bilang sedang rapat lembur. Saya memegang kertas kecil itu lama sekali. Otak arsitek saya yang terbiasa membaca pola dan detail mulai menyusun gambar yang tidak saya inginkan. Saya tidak bertanya. Saya hanya menaruh struk itu kembali, persis di tempatnya. Tapi malam itu, diam-diam, saya memasang sesuatu. Sebuah sistem keamanan kecil di sudut-sudut rumah, termasuk di kamar kami. Bukan karena saya sudah tahu, tapi karena naluri saya berbisik dan saya sudah lama belajar mempercayai naluri itu. Yang mereka tidak tahu, mulai malam itu, setiap sudut rumah ini punya mata. Beberapa minggu berlalu, sikap Rangga berubah. Ia lebih sering pulang wangi parfum yang bukan miliknya. Lebih sering mengunci ponselnya. Lebih sering pula memuji seorang nama di meja makan. Vanya, asisten baru di divisinya. Vanya itu beda. Nara, cekatan. Cerdas. Tahu cara menghargai atasan. Katanya suatu malam sambil menyuap nasi. Coba kamu belajar sedikit dari perempuan seperti dia. Bu Sundari menimpali dari ujung meja. Betul. Perempuan yang sibuk kerja terus seperti Nara ini memang tidak bisa mengurus suami. Wajar kalau Rangga cari yang lebih perhatian. Saya meletakkan sendok saya perlahan. Saya menatap keduanya. 2 orang yang seharusnya menjadi keluarga saya. Kini duduk bersekongkol menghina saya di meja makan saya sendiri. Saya hanya berkata pelan, makan malamnya enak ya, Bu. Lalu
Saya melanjutkan makan. Tenang. Di dalam, saya sedang menghitung. Bukan air mata, angka. Karena hari itu, di kantor pusat, tim saya baru saja menyelesaikan tahap terakhir sebuah proyek besar. Proyek yang bahkan Rangga, dengan seluruh kesombongannya, tidak akan pernah bisa membayangkannya. Perlu kalian tahu, perjalanan dinas yang selama ini saya sampaikan kepada Rangga bukanlah tugas pegawai biasa. Saya tidak pernah pergi sebagai staf rendahan yang tunduk pada perintah. Saya pergi ke kantor pusat perusahaan saya sendiri. Selama 6 bulan terakhir, lembaga investasi saya sedang menggarap satu target, sebuah pengambil alihan. Diam-diam, lewat perantara dan badan usaha yang berlapis, kami membeli saham demi saham sebuah perusahaan yang sedang goyah keuangannya. Perusahaan itu bernama Bhinneka Group. Ya, tempat suami saya bekerja, tempat ia membanggakan jabatan wakil direkturnya setiap hari. Negosiasi itu berlangsung berbulan-bulan, alot dan melelahkan. Tapi, saya memimpinnya hingga tuntas. Dan pada malam saya pulang dinas itu, Dewan Pemegang Saham secara resmi mengesahkan saya sebagai pemilik mayoritas. Pemegang kekuasaan tertinggi di gedung tempat suami saya mencari nafkah. Dengan kata lain, mulai hari itu, saya adalah atasan dari semua atasan Rangga. Tapi, ia tidak tahu. Ia masih sibuk mempersiapkan penghinaan berikutnya untuk saya. Puncak dari semua penghinaan itu terjadi pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Saya sengaja pulang lebih awal. Saya memasak sendiri, menyiapkan meja, memakai gaun yang sudah lama tidak saya sentuh. Bukan karena saya masih berharap, tapi karena saya ingin memberi diri saya sendiri satu kesempatan terakhir untuk melihat apakah masih ada sisa dari pria yang dulu saya nikahi. Rangga pulang 2 jam terlambat, dan ia tidak sendiri. Ia membawa Fanya. Dengan alasan ada berkas mendadak yang harus dibahas. Saya menyambut mereka dengan tenang. Saya persilakan Fanya duduk. Perempuan muda itu tersenyum manis. Matanya menyapu ruangan, seolah sedang menaksir harga setiap barang di rumah saya. Bu Sundari keluar, dan wajahnya langsung berbinar melihat Fanya. Aduh, cantiknya. Sopan pula. Nak Fanya, duduk sini dekat ibu. Lalu, di depan tamu itu, Bu Sundari menoleh ke saya. Nara, kamu ke belakang saja. Bikinkan kami kopi. Biar ibu yang temani tamu penting Rangga. Tamu penting di hari ulang tahun pernikahan saya. Di rumah saya berdiri dan saya masuk ke dapur. Tapi dari celah pintu, saya melihatnya. Saya melihat tangan Rangga menyentuh punggung tangan Fanya di bawah meja. Saya melihat cara mereka bertukar pandang. Cara yang dulu, di awal pernikahan, hanya untuk saya. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuat kopi. Saya sajikan dengan senyum. Lalu saya izin naik ke kamar lebih dulu. Dan di kamar itu, saya membuka aplikasi yang terhubung dengan sistem keamanan tadi. Saya menonton rekaman dari beberapa hari terakhir. Apa yang saya lihat di layar itu membuat sisa keraguan saya menguap habis. Bukan hanya soal cinta. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dingin. Soal uang. Rekaman itu menunjukkan Rangga di ruang kerja malam-malam bersama Fanya, dan di antara pelukan mereka ada percakapan tentang rekening, tentang rumah, tentang bagaimana sebentar lagi semua ini jadi milik kita berdua. Jadi saya bergerak ke aplikasi lain, aplikasi perbankan yang terhubung ke rekening bersama kami, rekening yang selama ini saya percayakan pada Rangga untuk keperluan darurat keluarga. Deretan angka terpampang di sana. Puluhan juta, ratusan juta mengalir keluar sedikit demi sedikit ke satu nomor rekening tujuan. Nama pemilik rekening itu tertera jelas, Vanya Kusuma. Uang hasil kerja keras saya, yang saya kira ia jaga untuk keluarga, telah dikuras habis untuk membiayai gaya hidup seorang perempuan simpanan selama berbulan-bulan di depan hidung saya. Malam itu, di kamar yang gelap, saya duduk sendirian. Saya tidak berteriak. Saya hanya merasakan sesuatu yang lama tertahan, akhirnya membeku menjadi keputusan. Mereka mengira kesabaran saya adalah kelemahan. Mereka akan segera tahu. Kesabaran hanya berbahaya ketika ia akhirnya habis. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan di posisi saya malam itu? Tulis di kolom komentar, karena
apa yang saya lakukan berikutnya. Bahkan saya sendiri tidak menyangka akan segenap ini. Selama 2 minggu setelahnya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini bagian tersulit. Bangun setiap pagi, menyiapkan sarapan untuk pria yang mengkhianati saya. Tersenyum pada ibu mertua yang menghina saya. Tapi saya butuh waktu. Saya butuh setiap potong bukti tersusun rapi sebelum saya bergerak. Ada malam-malam ketika saya berbaring di kamar tamu sempit itu, mendengar tawa Rangga dan Fanya samar-samar dari lantai atas. Dan saya bertanya pada diri sendiri, apakah 7 tahun yang saya berikan sia-sia? Apakah kelembutan saya adalah kebodohan? Tapi setiap kali pertanyaan itu datang, saya menariknya kembali. Tidak. Kelembutan bukan kebodohan. Kesalahan saya bukan karena saya terlalu baik. Kesalahan saya adalah saya memberikan kebaikan itu kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Dan itu mulai sekarang akan saya perbaiki. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Memberikan segalanya untuk seseorang, lalu diperlakukan seolah tidak berarti apa-apa. Saya ingin tahu, berapa banyak dari kita yang pernah berdiri di tempat yang sama selama masa itu? Penghinaan di rumah justru semakin berani. Suatu malam, Bu Sundari mengetuk pintu kamar saya. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nara, mulai besok kamu pindah ke kamar tamu di bawah, katanya. Kamar ini terlalu besar untuk perempuan yang jarang di rumah. Fanya butuh tempat kalau menginap. Dia sering lembur dengan Rangga. Kasihan kalau harus pulang jauh malam-malam. Saya berdiri di tengah kamar saya sendiri. Kamar di rumah yang setiap batu batanya saya bayar. Dan seorang perempuan menyuruh saya mengosongkannya untuk perempuan yang tidur dengan suami saya. Baik, Bu, kata saya pelan. Saya pindah. Bu Sundari tampak puas, mengira ia telah menang lagi. Ia tidak tahu. Malam itu saya pindah dengan senang hati, karena kamar tamu di bawah lebih dekat dengan pintu keluar. Dan saya memang sedang bersiap untuk pergi. Hanya saja, saya akan pergi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Di kantor. Sementara itu, langkah terakhir dari rencana saya sedang berjalan. Bhinneka Group, tempat Rangga bekerja, sedang berada di ambang kebangkrutan karena salah urus manajemen selama bertahun-tahun. Ironisnya, sebagian dari salah urus itu adalah ulah suami saya sendiri. Lewat lembaga investasi saya, dengan perantara yang berlapis-lapis, kami mulai membeli sahamnya yang jatuh, sedikit demi sedikit, tanpa ada yang tahu siapa pembeli sebenarnya di balik nama-nama badan usaha itu. Setiap rapat pemegang saham, saya hadir lewat perwakilan. Setiap keputusan, saya yang menandatangani dari balik layar. Dan sementara Rangga di rumah membanggakan jabatan wakil direkturnya. Ia tidak sadar bahwa kursi yang ia duduki sudah berpindah pemilik. Bahwa perempuan yang ia suruh membuatkan kopi adalah orang yang sebentar lagi memegang nasibnya di ujung pena. Saya menemui Pak Handoyo, pengacara pribadi yang sudah menangani urusan bisnis saya bertahun-tahun. Kami bertemu di kantornya. Jauh dari manapun, Rangga bisa melihat. Bu Kinara, katanya, membuka map tebal di mejanya. Semua sudah saya siapkan. Sertifikat rumah di Cilandak atas nama badan usaha ibu. Mobil, sama. Rekening bersama. Riwayat mutasinya sudah kami cetak dan legalisir. Dan surat pengalihan kepemilikan Bhinneka Group sudah sah secara hukum. Saya mengangguk pelan. Tambahkan satu hal. Pakistan. Saya ingin surat gugatan cerai disiapkan. Tapi jangan diajukan dulu. Saya ingin dia yang mengucapkannya lebih dulu. Pak Handoyo menatap saya sejenak, lalu tersenyum tipis. Ibu selalu selangkah di depan, yang Rangga tidak tahu. Sementara ia sibuk menghitung berapa banyak lagi yang bisa ia curi. Saya sedang menyusun sebuah jaring yang tidak akan bisa ia robek. Sementara itu, di rumah, tekanan semakin menjadi-jadi. Fanya mulai sering datang. Awalnya dengan alasan kerja, lalu tanpa alasan sama sekali. Bu Sundari menyambutnya seperti anak sendiri. Suatu sore, saya pulang dan mendapati Fanya sedang duduk di ruang keluarga. Kakinya terangkat di atas sofa, sementara Bu Sundari menyuguhinya buah. Oh, sudah pulang, kata Fanya, tanpa beranjak. Nara, tolong ambilkan air dingin, dong.
Panas sekali hari ini. Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang tas kerja saya. Perempuan yang tidur dengan suami saya di rumah saya menyuruh saya mengambilkan air, seolah saya pelayannya. Bu Sundari menambahi, "Iya, Nara, kamu itu ya, jadi istri harus becus melayani tamu. Fanya ini calon orang penting di keluarga kita." Saya menatap mereka berdua. Lalu, perlahan, saya berkata, "Tentu, saya ambilkan." Saya masuk ke dapur. Saya menuang air ke dalam gelas. Dan saya tersenyum sendiri karena saya tahu calon orang penting itu sebentar lagi tidak akan punya apa-apa untuk dipentingkan. Mereka sedang menari di atas lantai yang sudah saya jual. Ketika saya kembali membawa air, Fanya menerima gelas itu tanpa mengucapkan terima kasih. Ia menyesapnya, lalu menatap saya dengan senyum yang penuh kemenangan. "Nara," katanya, "sengaja mengeja nama saya dengan malas. Aku dengar kamu cuma arsitek di firma kecil, ya. Kasihan sekali. Rangga itu butuh perempuan yang bisa mengimbangi dunianya. Kamu tahu sendiri, dia calon direktur utama. Tidak pantas kalau istrinya cuma pegawai biasa." Bu Sundari tertawa mendukung. "Betul itu. Makanya, Nara, kalau memang sayang Rangga, mengalah saja. Kadang perempuan harus tahu kapan ia sudah tidak lagi dibutuhkan." Saya berdiri di sana, memegang nampan kosong. 3 kalimat itu di rumah saya sendiri, dari mulut perempuan yang mencuri suami saya dan ibu yang seharusnya melindungi saya. Saya menahan napas sejenak. Bukan karena marah, tapi karena saya sedang menikmati ironi yang mereka sendiri tidak sadari. "Kamu benar, Vanya," kata saya akhirnya dengan suara yang sangat tenang. "Istri seorang direktur memang harus sepadan dengan dunianya. Saya harap kamu ingat kata-katamu ini nanti." Vanya mengernyit. Tidak mengerti. Bu Sundari hanya mendengus. Keduanya mengira saya sudah menyerah, padahal saya baru saja memberi mereka peringatan yang tidak mampu mereka baca. Ada satu kejadian lagi yang di kemudian hari saya sadari adalah titik di mana hati saya benar-benar mengunci pintunya. Malam itu, Rangga mengadakan jamuan makan di rumah. Beberapa rekan kerjanya datang, lengkap dengan pasangan mereka. Rangga ingin memamerkan rumah mewahnya, memamerkan citra keluarga bahagia. Dan tentu saja, Fanya ada di sana, duduk di dekat Bu Sundari seperti sudah menjadi bagian keluarga. Saya melayani semua tamu, menyajikan makanan yang saya masak sendiri. Salah seorang tamu, istri dari kolega Rangga, memuji masakan saya. Rangga menyahut dengan tawa keras di depan semua orang. Memang cuma itu keahlian istri saya, masak dan bersih-bersih. Untung saya sabar. Perempuan seperti dia, kalau tidak saya nikahi, mungkin sampai sekarang masih jadi arsitek gaji pas-pasan yang tidak ada apa-apanya. Meja itu senyap sejenak. Beberapa tamu tersenyum canggung. Fanya menutup mulutnya, menahan tawa. Bu Sundari mengangguk bangga, seolah anaknya baru saja mengucapkan kebenaran mulia. Saya berdiri di ujung meja, memegang teko air. Wajah saya tenang. Tapi di dalam, sesuatu berbunyi seperti kunci yang diputar untuk terakhir kalinya. Klik. Pintu itu terkunci. Tidak ada lagi jalan kembali untuk Rangga. "Silakan dinikmati makan malamnya," kata saya sopan kepada para tamu. Lalu, saya kembali ke dapur. Di sana, sendirian, saya mengeluarkan ponsel dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Handoyo. "Percepat semua. Saya sudah siap." Yang mereka semua tidak tahu malam itu, dari dapur rumah yang mereka tertawakan, roda pembalasan mulai berputar penuh. Keesokan paginya, ada satu penghinaan kecil lagi. Tapi kadang, penghinaan kecil justru yang paling menusuk. Saya membuka laci meja rias saya, mencari sebuah kalung yang dulu diberikan mendiang ibu saya. Satu-satunya benda dari masa lalu yang benar-benar berharga bagi saya. Laci itu kosong. Saya turun ke ruang tamu, dan di sana saya melihatnya. Kalung ibu saya melingkar di leher Fanya. Perempuan itu sedang berkaca sambil tersenyum bangga. "Oh, ini," katanya, saat melihat saya menatap.
Bu Sundari yang memberikannya. Katanya sayang kalau disimpan orang yang tidak tahu cara memakainya. Bu Sundari muncul dari dapur. Iya. Nara, toh kamu jarang pakai perhiasan. Lebih pantas Divanya. Dia kan yang akan sering menemani Rangga di acara-acara penting. Saya berdiri diam. Kalung dari ibu saya diberikan begitu saja kepada perempuan yang menghancurkan rumah tangga saya. Untuk sesaat, sesuatu di dada saya terasa panas dan perih, tapi saya menahannya. Saya tidak akan menangis di depan mereka, tidak akan pernah lagi. Simpan saja, Vanya, kata saya pelan. Anggap itu kenang-kenangan. Dari saya berbalik dan naik ke atas. Di tangga, saya berhenti sejenak, menutup mata. Kalung itu bisa saya ambil kembali kapan saja nanti, karena sebentar lagi seluruh rumah ini kembali ke tangan saya. Tapi luka karena melihatnya diberikan seperti itu tidak akan pernah bisa dikembalikan. Dan malam itu, luka itulah yang menghapus sisa terakhir dari keraguan saya. Beberapa hari kemudian, Rangga melakukan sesuatu yang menjadi kesalahan terbesarnya. Ia menyodorkan selembar surat kepada saya malam-malam. Dengan wajah santai. Tanda tangani ini, Nara, surat kuasa. Cuma soal administrasi aset. Biar aku yang urus semua. Kamu kan sibuk. Saya membaca surat itu perlahan. Surat kuasa penuh yang jika saya tanda tangani akan memberi Rangga hak untuk mengelola dan memindah tangankan seluruh harta atas nama saya. Ini bukan administrasi. Ini perampokan berbungkus kertas. Saya mendongak. Menatapnya. Dan tersenyum. Boleh. Tapi besok ya. Saya mau baca dulu baik-baik. Kamu tahu, saya ini teliti. Rangga tertawa. Merasa menang. Ya sudah. Jangan lama-lama. Aku butuh cepat. Ia tidak tahu. Dengan menyodorkan surat itu, ia baru saja memberi saya bukti terakhir yang saya butuhkan. Bukti niat jahat. Hitam di atas putih. Dan malam itulah, ketika saya baru pulang dari perjalanan dinas yang mengubah segalanya. Semua benang yang saya rajut selama berbulan-bulan, akhirnya bertemu di satu titik. Saya melangkah masuk rumah yang sunyi. Lampu kamar utama di lantai atas masih menyala. Kaki saya berat oleh lelah, tapi hati saya sangat tenang. Saya menaiki tangga, membayangkan istirahat. Namun, saat saya memutar kenop pintu kamar, suasana yang menyambut saya jauh dari kata tenang. Rangga berdiri di tengah ruangan, wajahnya memerah. Matanya tajam ke arah saya, seolah kepulangan saya adalah kesalahan besar. Kamar berantakan, dan aroma parfum wanita asing itu menusuk hidung saya, memenuhi setiap sudut. Sebelum saya sempat mengucapkan sepatah kata, Rangga melangkah lebar. Tanpa peringatan, satu ayunan tangannya yang keras melayang tepat ke wajah saya. Bunyi tamparan itu menggema di seluruh kamar. Kepala saya terhempas ke samping. Rasa panas menjalar di pipi saya. Dan ujung bibir saya terasa asin, sedikit robek. Saya terdiam. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri. Lalu perlahan mengangkat tangan, menyentuh sudut bibir saya yang berdarah. Di depan saya, Rangga berdiri dengan dada membusung, napas terengah. Merasa berkuasa, ia menuding wajah saya. Mulai malam ini, kamu diam di rumah atau kuceraikan kamu, bentaknya. Suaranya menggelegar. Aku ini kepala rumah tangga. Aku yang berkuasa di sini. Kamu itu cuma perempuan yang sibuk kerja sampai lupa melayani suami. Ia menatap saya, menunggu. Menunggu saya bersujud, menangis, memohon. Reaksi yang biasa ia dapatkan dari perempuan yang selama ini ia injak. Tapi harapan Rangga hancur berkeping-keping pada detik berikutnya. Saya mengangkat kepala. Tidak ada setetes pun air mata di mata saya. Pandangan saya tajam, dingin. Saya menarik napas panjang, menegakkan tubuh saya, membenarkan letak jilbab saya yang berantakan akibat tamparan tadi. Lalu saya membalas tatapannya dengan senyum tipis. Baik, kata saya. Tenang. Dengan nada yang nyaris tanpa emosi. Saya pilih cerai. Rangga tersentak mundur, matanya melebar.
Otaknya sejenak tidak mampu mencerna kalimat itu. Ia terbiasa melihat saya yang selalu mengalah, yang selalu menutupi keburukannya di depan keluarga, yang selalu berjuang menjaga keutuhan rumah tangga ini. Malam ini, perempuan di hadapannya adalah sosok asing. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Suaranya mulai goyah. Kamu bukan siapa-siapa, Nara. Tanpa membuang waktu, saya merogoh saku jas kerja saya dan mengeluarkan ponsel. Jari saya mengusap layar. Membuka aplikasi keamanan yang terhubung ke seluruh sudut rumah. Saya mengarahkan layar itu tepat ke depan wajahnya. Sebelum kamu sibuk mengurus surat cerai, kata saya. Dengan nada yang mematikan. Mungkin kamu perlu mengeluarkan dulu tamu tak diundang dari dalam lemari pakaian saya. Mata Rangga terbelalak. Di layar itu, siaran langsung dari kamera tersembunyi menampilkan bagian dalam lemari besar di sudut kamar. Dan di sela-sela gantungan pakaian saya, tampak seorang wanita berjongkok, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat ketakutan. Vanya. Keringat dingin seketika mengucur di dahi Rangga. Wajah arogannya menguap. Berganti kepanikan, rahangnya jatuh, tenggorokannya kering. Tidak satu pun kata pembelaan keluar. Bagaimana? Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia tergagap. Vanya cuma mampir, lalu tiba-tiba sakit perut. Jadi, sakit perut. Saya memotong. Sampai harus bersembunyi di dalam lemari. Jari saya bergerak lagi. Layar berganti. Kini menampilkan riwayat mutasi rekening bersama kami. Deretan angka mengalir keluar. Semuanya menuju satu nama. Vanya Kusuma. Jelaskan pada saya. Rangga, kata saya. Kenapa saldo rekening bersama kita menjadi 0? Dan kemana perginya semua uang yang saya percayakan padamu? Suara saya tidak meninggi. Saya tidak berteriak. Tapi setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Rangga panik. Rahasia terbesarnya terbongkar. Ia melangkah maju. Mencoba merebut ponsel dari tangan saya. Berikan benda itu padaku sekarang. Saya menarik tangan dengan sigap, melangkah mundur. Dan memasukkan ponsel itu kembali ke saku dengan aman. Saya menatapnya dengan tatapan jijik. Kamu tidak punya apa-apa lagi atas diri saya. Rangga, kata saya. Ancaman cerai yang kamu lontarkan tadi adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Mulai detik ini, saya pastikan kamu kehilangan segalanya. Saya membalikkan badan menuju pintu. Di belakang saya, pintu lemari terbuka sedikit. Vanya keluar. Gemetar. Menatap punggung saya dengan ketakutan. Saya tidak peduli. Saya terus berjalan, meninggalkan Rangga yang mematung dengan wajah pucat pasi. Langkah kaki saya menuruni tangga terdengar tenang, menandakan bahwa pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di lantai bawah, saya menuju dapur. Saya menuang segelas air dingin dan meneguknya perlahan. Membiarkan sensasi dingin menyejukkan sisa amarah di dada saya. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah tergesa menuruni tangga. Rangga muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya masih memerah, tapi keangkuhannya perlahan mulai kembali. Rupanya di lantai atas. Ia sudah menyuruh Vanya bersembunyi, lalu turun untuk menghadapi saya. Ia tidak mau terlihat lemah. Kamu pikir? Ia memulai. Suaranya kembali meninggi. Dengan rekaman kamera itu, kamu bisa menekan aku. Saya meletakkan gelas di atas meja. Saya melipat tangan di depan dada, menatapnya dari atas sampai bawah. Saya tidak menekan siapapun. Rangga, saya hanya menyetujui tawaran cerai yang kamu ajukan sendiri. Jangan sombong, Nara. Ia menggebrak meja. Kamu lupa satu hal. Sebagai suami, aku punya hak atas semua harta kita. Kalau kamu berani menceraikan aku panggil pengacara terbaik malam ini juga. Aku adukan ke ibu. Biar seluruh keluarga besarmu tahu, kamu istri yang kejam dan tidak becus. Dan saat palu pengadilan diketuk, aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Rumah ini, mobil di garasi, semua tabungan akan jatuh ke tanganku. Kamu akan miskin. Nara menggelandang tanpa punya apa-apa. Mendengar rentetan ancaman itu, saya tertawa kecil. Tawa yang lepas, tapi mengandung
hawa dingin. Saya menggelengkan kepala, takjub pada betapa lugunya pria di hadapan saya. Kamu benar-benar menyedihkan, Rangga, kata saya. Kamu hidup dalam hayalan tentang kehebatanmu sendiri. Dan yang paling celaka, kamu benar-benar mempercayainya. Saya melangkah menuju tas kerja saya di ruang tamu. Rangga mengikuti dari belakang. Saya membuka tas itu, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat tua, tersegel rapi dengan stempel resmi kantor hukum. Dengan gerakan santai, saya melemparkannya ke dadanya. Rangga menangkapnya secara refleks. Ia membuka map itu, dan wajahnya perlahan berubah. Dari angkuh menjadi bingung, lalu menjadi ngeri. Ini, apa ini? Baca, kata saya. Halaman pertama, sertifikat rumah ini. Bukan atas namamu, bukan atas nama kita, atas nama badan usaha milik saya. Halaman berikutnya, dokumen mobil, sama. Lalu, riwayat rekening yang kamu kuras. Sudah dilegalisir sebagai bukti. Kamu bilang mau membawa saya ke pengadilan. Silahkan, saya justru sudah menyiapkan semuanya. Rangga terpaku. Tangannya gemetar memegang map itu. Tapi ada satu halaman lagi, saya melanjutkan. Yang mungkin paling ingin kamu baca. Halaman terakhir. Ia membalik ke halaman terakhir. Dan di sana, matanya berhenti. Sebuah surat pengesahan resmi. Pengalihan kepemilikan mayoritas saham Bhinneka Group. Nama pemilik baru tertera jelas. Kinara Wijaya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Bhinneka, itu tempat aku kerja. Kamu. Ya, Rangga, kata saya, tenang. Perjalanan dinas saya selama ini bukan tugas pegawai biasa. Saya tidak pernah menjadi staf rendahan. Perusahaan tempat kamu membanggakan jabatan wakil direktur setiap hari. Kini milik saya, sepenuhnya. Aku adalah atasan dari semua atasanmu. Wajahnya pucat total selama 7 tahun. Ia menghina perempuan yang ternyata memegang seluruh hidupnya di telapak tangan. Saya melangkah lebih dekat. Kamu tahu kenapa aku menyembunyikan semua ini bertahun-tahun? Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu pria dengan luka sepertimu tidak akan pernah sanggup mencintai perempuan yang lebih kuat darinya. Jadi, aku mengecilkan diriku demi kamu, dan kamu membalasnya dengan tangan ini. Saya menyentuh bibir saya yang masih terasa asin. Rangga jatuh terduduk di sofa. Map itu terlepas dari tangannya. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh dunia yang ia bangun di atas kesombongan. Seluruh menara yang ia dirikan dari penghinaan terhadap saya runtuh dalam hitungan menit. 7 tahun. Bisiknya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kamu menyembunyikan ini 7 tahun? Tidak, jawab saya. Saya menyembunyikan diri saya 7 tahun. Untukmu. Yang saya bangun 7 tahun adalah kesabaran untuk menunggu hari ini. Hari ketika kamu sendiri yang membuka pintu untuk kehancuranmu. Dan kamu melakukannya dengan sempurna. Rangga, dengan 1 tamparan dan 1 kata cerai. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, pria yang selalu merasa paling berkuasa itu tampak kecil, sangat kecil. Saat itu dari arah tangga terdengar suara Bu Sundari. Ia turun, terbangun oleh keributan. Ada apa ini? Rangga, Nara, kamu apakan anak ibu? Saya menoleh padanya. Perempuan yang selama 7 tahun menghina saya. Menyebut saya pembantu di rumah saya sendiri. Bu Sundari, kata saya. Sopan, namun dingin. Ibu boleh tetap tinggal di rumah ini sampai akhir bulan. Setelah itu, rumah ini akan saya kosongkan. Karena, seperti tertulis di sertifikat itu, rumah ini tidak pernah menjadi milik anak ibu. Rumah ini milik saya. Bu Sundari terpaku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya satupun kalimat menghina yang siap dilontarkan. Malam itu, saya mengambil 1 koper, mengisinya dengan barang-barang yang benar-benar milik saya, dan berjalan keluar dari rumah itu
dengan kepala tegak. Di belakang saya, 2 orang yang mengira memegang seluruh dunia. Kini duduk di puing-puing yang mereka bangun sendiri. 6 bulan berlalu, proses perceraian berjalan cepat. Dengan seluruh bukti di tangan saya, tidak ada yang bisa dilakukan Rangga. Pengadilan mengesahkan perceraian, dan seluruh harta yang memang atas nama saya tetap menjadi milik saya. Rangga keluar dari pernikahan itu persis seperti saat ia masuk, tanpa apa-apa. Tapi bukan itu bagian yang paling ia takutkan. Sebagai pemilik baru Bhinneka Group, saya melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh divisi. Saya tidak mengarahkannya secara khusus kepada Rangga. Saya hanya memerintahkan satu hal kepada tim audit. Periksa semuanya, jujur, menyeluruh, tanpa pandang bulu. Dan audit itu menemukan apa yang sudah saya duga. Selama menjabat sebagai wakil direktur, Rangga telah menyalahgunakan dana perusahaan secara sistematis. Ada proyek-proyek fiktif yang ia setujui, dengan rekanan yang ternyata perusahaan cangkang. Ada tagihan yang digelembungkan, dan salah satu penerima dana dari proyek fiktif itu tercatat jelas dalam pembukuan adalah sebuah nama yang sudah sangat saya kenal. Vanya Kusuma. Semua uang yang ia kira aman itu, semua jejak yang ia kira tersembunyi, kini terpampang dalam laporan audit resmi yang tidak bisa dibantah. Saya tidak perlu menghukumnya dengan tangan saya. Saya tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas kekerasan. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan itu berdiri di bawah cahaya Dewan Direksi dengan bukti di tangan. Memberhentikan Rangga dengan tidak hormat. Kasusnya bahkan sempat dilaporkan sebagai dugaan penggelapan, meski akhirnya diselesaikan lewat pengembalian aset. Namanya masuk daftar hitam di kalangan industri. Kabar tentang wakil direktur yang menggelapkan dana untuk membiayai selingkuhannya menyebar cepat dari mulut ke mulut. Tidak ada satupun perusahaan besar yang berani mempekerjakan pria dengan reputasi seperti itu. Kesombongan yang selama ini ia banggakan, jabatan yang ia pakai untuk menghina saya, kini menjadi kutukan yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia jatuh, bukan karena saya mendorongnya. Ia jatuh karena berat dari kebohongannya sendiri, akhirnya tidak bisa lagi ia tanggung. Vanya menghilang begitu tahu Rangga tidak lagi punya jabatan, tidak lagi punya uang, tidak lagi punya apapun yang bisa ia ambil. Perempuan yang dulu duduk di sofa saya sambil menyuruh saya mengambilkan air, kini menghilang tanpa jejak. Begitu sumber uangnya mengering. Cinta yang ia janjikan pada Rangga ternyata hanya setipis saldo rekening. Kalung ibu saya dengar ia jual di sebuah toko emas untuk menyambung hidup. Saya tidak berusaha mengambilnya kembali. Benda itu sudah kehilangan makna sejak melingkar di lehernya. Terakhir, saya dengar Rangga dan Vanya berpisah dengan saling menyalahkan di sebuah kamar sewaan, tanpa satupun dari kemewahan yang dulu mereka perebutkan di atas penderitaan saya. Keduanya menari begitu lama di atas lantai yang ternyata milik saya. Dan ketika musik berhenti, tidak ada satupun kursi tersisa untuk mereka. Dan Rangga, pria yang dulu berkata, saya akan menggelandang tanpa punya apa-apa, kini tinggal di sebuah kamar sewaan sempit, bekerja serabutan. Ditinggalkan oleh setiap orang yang dulu memuji jabatannya. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa iba. Ini bukan pembalasan saya, ini hanya buah dari benih yang ia tanam sendiri. Suatu sore, di kantor pusat, Bu Sundari datang menemui saya. Ia terlihat jauh lebih tua, lebih rapuh. Ia duduk di hadapan saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya lembut. Nara, nak, ibu minta maaf. Rangga sakit, ibu tidak punya biaya. Ibu tahu, ibu tidak pantas meminta. Tapi saya menatapnya lama. Di dalam diri saya, ada bagian yang ingin membalas semua penghinaan itu. Mengusirnya seperti ia dulu memperlakukan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Bu, kata saya pelan. Saya akan menanggung biaya pengobatan Rangga. Bukan karena saya masih menyayanginya, tapi karena saya tidak mau menjadi orang seperti kalian dulu. Saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri hanya untuk membalas. Air mata Bu Sundari jatuh. Ia hendak meraih tangan saya, tapi saya menariknya lembut. Tapi ini yang terakhir. Bu,
Setelah ini, jalan kita berpisah. Saya sudah tidak punya utang apapun pada keluarga ini, bahkan utang untuk membenci. Bu Sundari menunduk, air matanya jatuh membasahi pangkuannya. Ibu dulu berpikir kamu tidak cukup baik untuk Rangga, bisiknya. Ternyata Rangga yang tidak pernah cukup baik untukmu. Ibu terlalu buta untuk melihatnya. Saya tidak menjawab. Beberapa hal, jika sudah terlambat, tidak perlu lagi dibalas dengan kata-kata. Saya hanya bangkit, membuka pintu ruangan, dan mempersilakannya keluar dengan sopan. Ia berjalan pergi dengan langkah rapuh seorang perempuan tua yang akhirnya menyadari bahwa kekejaman yang ia tanam selama bertahun-tahun kini kembali kepada anak yang ia bela. Saya menepati janji saya. Biaya pengobatan Rangga saya tanggung sampai selesai, lewat perantara, tanpa nama saya. Setelah itu, saya tidak pernah bertemu mereka lagi. Bukan karena saya masih menyimpan luka, tapi karena saya akhirnya mengerti bahwa memaafkan tidak selalu berarti membuka kembali pintu yang sudah seharusnya tertutup. Kadang, memaafkan berarti melepaskan seseorang pergi, sambil mendoakan yang terbaik dari kejauhan yang aman. Malam ini, saya berdiri di atap gedung tertinggi kota. Perusahaan sedang merayakan hari jadi, sekaligus 1 tahun kepemimpinan saya, yang membawa Bhinneka meraup keuntungan berlipat dari sebelumnya. Lampu-lampu kota berpendar di bawah sana seperti bintang yang jatuh. Saya memegang segelas jus dingin, menikmati angin malam yang sejuk menyapa wajah saya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu di mata saya. Setiap pengkhianatan yang pernah menggores harga diri saya telah saya ubah menjadi batu pijakan untuk mendaki lebih tinggi. Seorang rekan bisnis menghampiri saya dari kerumunan. Pria yang sejak awal selalu menunjukkan rasa hormat yang tulus pada cara berpikir saya. Kerja luar biasa selama setahun ini, Bu Kinara, katanya, dengan senyum ramah. Anda mengubah perusahaan yang hampir tenggelam menjadi kerajaan. Anda pantas merayakannya. Saya membalas senyumnya. Terima kasih. Tapi malam ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Kami bersulang. Denting gelas kristal beradu di udara. Saya belajar satu hal dari semua ini, dan izinkan saya membaginya dengan kalian. Harga diri seorang perempuan tidak pernah bergantung pada seberapa keras ia bertahan dalam sesuatu yang menghancurkannya. Kemandirian bukanlah tentang membenci pria yang menyakiti kita. Kemandirian adalah tentang berdiri di atas kaki sendiri. Sampai suatu hari kita sadar bahwa kita tidak pernah membutuhkan tangan yang selama ini kita kira menopang kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang mengecilkan diri demi menjaga ego seseorang yang tidak menghargainya. Ada banyak yang mengira bahwa diam dan mengalah adalah bentuk cinta. Jika kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan. Selama kalian tahu kapan harus berhenti diam, dan pembalasan yang paling menghancurkan bagi seorang pengkhianat bukanlah dengan teriakan atau air mata, melainkan dengan membiarkan mereka menyaksikan dari dasar jurang yang mereka gali sendiri betapa terangnya kita bersinar tanpa mereka. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Address: jangan tempel ke engine. Voice: một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Narrator tunggal. Gợi ý: engine, speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion. B1 to B3, Kamsedi. B4, Then Liễu Thang. B5, tegas marah, tertahan. B6, hangat xét thủ công. Body không, nhúng tác. Paste below this line. Diceraikan tanpa diberi sepeser pun. Saya hanya membawa satu koper tua ke tengah hujan. Malam itu saya membuka kotak kayu peninggalan ayah dengan tangan gemetar dan hati yang sudah hancur. Tapi suara petugas notaris di telepon esok paginya mengubah segalanya. Tanah tempat suami saya membangun rumah megahnya ternyata milik ayah saya. Detik itu juga dunia saya berputar. Air mata berubah menjadi senyum yang dingin. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan
di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini sambil menyapu, menyetrika, atau sekedar rebahan? Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Nama saya Mariam. Usia saya 33 tahun. Saya seorang apoteker. Saya punya sebuah apotek kecil di pinggiran Bekasi. Namanya Apotek Sehat Bunda. Apotek itu tidak besar, hanya 2 etalase kaca, 1 meja racik, dan rak obat yang saya susun sendiri. Tapi di sanalah saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Setiap pagi, saya membuka pintu apotek itu sendiri. Saya menyapu lantainya, menata obat-obatan, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Banyak dari mereka adalah warga sekitar yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Ibu-ibu yang membeli obat untuk anaknya yang demam. Kakek-kakek yang menebus obat darah tinggi. Mereka memanggil saya Bu Apoteker dan menghormati saya. Di apotek itu, saya bukan perempuan mandul, saya bukan benalu. Saya adalah seseorang yang berguna, yang bisa menolong orang lain. Itulah sebabnya, sesibuk apapun, saya tidak pernah mau menutup apotek kecil itu. Meski Reza beberapa kali menyuruh saya berhenti bekerja. Untuk apa kamu repot-repot jaga apotek receh begitu? Katanya dulu. Uang dari usahaku sudah lebih dari cukup, tapi saya tetap bertahan. Karena jauh di dalam hati, saya tahu. Saya butuh tempat di mana saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa apotek kecil inilah yang nanti akan menjadi tempat pelarian saya dan saksi dari titik balik hidup saya. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Reza. 6 tahun yang saya jalani dengan kesabaran yang kalau saya pikir sekarang terlalu banyak. Ayah saya, almarhum Pak Usman, dulu hanya petani sederhana di sebuah kampung di Jawa Barat. Beliau jarang membeli baju baru. Beliau makan dengan ikan goreng dan sayur asam, dan selalu berkata, hidup yang tenang itu lebih mahal dari emas. Nak, saya tumbuh dengan percaya bahwa kekayaan adalah hal yang tidak penting. Saya percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan dibalas dengan cinta dan kesetiaan. Saya salah. Setidaknya, saya salah tentang orang yang saya nikahi. Mari saya ceritakan dari awal. Dari malam ketika pintu rumah yang saya kira rumah saya terbuka dengan kasar. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan konstruksi. Sederhana, ramah, dan penuh ambisi. Saya jatuh cinta pada tekadnya untuk membangun hidup yang lebih baik. Di tahun-tahun awal pernikahan kami, hidup kami pas-pasan. Kami mengontrak rumah petak kecil. Saya bekerja di apotek milik orang lain. Dan gaji kami berdua, kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu Reza memutuskan untuk membuka usaha kontraktornya sendiri. Saya mendukungnya sepenuh hati. Saya yang menjual hampir seluruh perhiasan peninggalan ibu saya untuk menjadi modal awalnya. Saya yang mengatur semua keuangan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, agar usaha itu tetap berjalan. Pernah suatu kali, di tahun ketiga, usaha Reza nyaris bangkrut. Sebuah proyek besar gagal, dan ia terlilit utang. Malam itu, ia pulang dengan wajah putus asa dan berkata bahwa kami akan kehilangan segalanya. Saya tidak menyerah. Saya mengeluarkan seluruh tabungan saya. Saya bahkan menjual cincin kawin saya sendiri demi menutupi utangnya. Saya menemui satu persatu kliennya, menjelaskan situasi dan bernegosiasi agar mereka memberi waktu. Perlahan, usaha itu bangkit, bahkan berkembang pesat. Dari situlah kami akhirnya bisa membangun rumah 2 lantai di Cibubur itu. Rumah yang Reza banggakan sebagai hasil keringatnya sendiri. Padahal di setiap batu batanya ada pengorbanan saya yang tidak pernah ia akui. Saya tidak pernah menuntut pengakuan. Bagi saya, melihat suami saya bahagia sudah cukup. Saya percaya kesetiaan dan pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Tapi seiring usaha Reza membesar, ia berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mulai membandingkan saya dengan istri-istri rekannya yang lebih modis. Dan ketika tahun demi tahun berlalu, tanpa kehadiran seorang anak,
Ibunya mulai ikut campur. Bu Sukma datang ke rumah kami semakin sering. Setiap kunjungannya selalu diakhiri dengan sindiran tentang rahim saya yang kosong. Lambat laun. Sindiran itu berubah menjadi penghinaan terang-terangan. Dan Reza, alih-alih membela saya, justru ikut menyalahkan saya. Ia lupa siapa yang menyelamatkannya saat ia jatuh. Ia lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia tidak punya apa-apa. Itulah awal dari keretakan yang akhirnya membawa saya ke malam mengerikan itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah langit tahu badai sedang menuju hidup saya. Saya duduk di ruang tengah rumah kami di kawasan Cibubur. Rumah 2 lantai dengan dinding putih dan taman kecil di depan. Saya membangun rumah tangga ini dari nol bersama Reza. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Di atas meja makan, ada masakan yang saya siapkan sejak sore. Ayam bakar, sambal terasi, dan sayur asam kesukaan Reza. Saya menunggu. Seperti biasa, saya menunggu. Lalu, pintu depan terbuka. Reza masuk. Tapi ia tidak sendiri. Di lengannya bergelayut seorang perempuan muda. Pakaiannya mewah. Parfumnya menyengat seluruh ruangan, menutupi aroma masakan rumah yang saya buat. Saya bangkit dari sofa. Mata saya menatap tangan mereka yang saling bertaut. Belum sempat saya berkata apa-apa, terdengar langkah tergesa dari arah kamar. Ibu mertua saya, Bu Sukma, muncul dengan wajah berseri-seri yang ganjil. Perempuan 60 tahun itu tidak terkejut sama sekali melihat putranya menggandeng perempuan lain. Sebaliknya, ia menatap perempuan muda itu dengan pandangan menilai. Dari tas bermereknya sampai sepatu hak tingginya. Reza, ini siapa? Cantik sekali, tanya Bu Sukma, tanpa sedikit pun melirik ke arah saya. Reza tersenyum bangga. Ia membawa perempuan itu duduk di sofa utama, seolah saya hanya pajangan tak bernyawa di sudut ruangan. Ini Fania, Bu, kata Reza. Calon istri baru, anak pengusaha properti, jauh lebih berkelas. Dan yang penting, dia subur. Tidak seperti yang itu. Ia menunjuk saya dengan dagunya, merendahkan. Dada saya sesak. Seakan ada batu besar menghimpit paru-paru saya. Mas Reza, apa maksudmu? Suara saya bergetar. Kita belum bercerai, dan kamu membawa perempuan ini ke rumah kita. Mendengar kata rumah kita, Reza tertawa keras. Tawa yang menyakitkan. Rumah kita, ia membentak. Jangan mimpi, Mariam. Rumah ini aku yang bangun. Uangku. Keringatku. Kamu cuma menumpang makan dan tidur. Apa sumbangsihmu? Memberi anak saja tidak becus. Saya mencoba membela diri, meski suara saya semakin lirih. Tapi, Mas, saya yang mendampingimu dari nol. Dulu, saat usahamu hampir bangkrut. Saya yang menjual perhiasan peninggalan ibu saya untuk modalmu bangkit. Saya yang mengatur keuangan sampai kita bisa seperti ini. Halah, cuma perhiasan murahan, diungkit-ungkit. Potong Bu Sukma. Ia berjalan mendekat. Matanya melotot tajam. Dengar ya. Mariam, 5 tahun kamu menikah dengan anak saya. Apa yang kamu beri? Cucu tidak ada. Harta tidak bertambah. Kamu itu cuma benalu. Istri mandul. Pembawa sial. Kata mandul itu menusuk seperti pisau. Sudah ribuan kali saya mendengarnya. Tapi tetap saja sakit. Padahal mereka tidak tahu sesuatu. Sesuatu yang baru saya temukan 2 tahun lalu. Dan saya simpan rapat-rapat. Tapi, malam itu, saya belum siap mengeluarkannya. Saya hanya diam. Saya menatap Reza. Lelaki yang dulu berjanji akan menjaga saya sampai tua. Mas, kata saya pelan. Setega itu kamu kepada saya. Reza tidak menjawab. Ia justru merangkul Fania lebih erat. Fania melirik saya. Senyumnya sinis. Ia melepaskan rangkulannya, lalu berjalan berkeliling ruangan, seolah menilai harga setiap perabot. Rumahnya lumayan. Mas, katanya manja, tapi furniturnya kuno. Nanti kita ganti semua, ya. Bu Sukma tertawa senang. Iya, Nak Fania, apapun maumu, ibu turuti. Akhirnya ada menantu yang pantas. Saya berdiri mematung.
Mereka berbicara tentang masa depan rumah saya, di depan mata saya, seolah saya sudah tidak ada. Malam itu adalah awal dari rentetan penghinaan yang tidak pernah saya bayangkan. Keesokan paginya, saya bangun lebih dulu, seperti biasa. Saya menyiapkan sarapan. Tapi ketika saya menata piring, Bu Sukma datang ke dapur. "Maryam," katanya datar, "bersihkan kamar tamu lantai atas. Fania akan menginap mulai hari ini. Kamu pindah ke kamar belakang yang dekat gudang." Saya menahan napas. "Bu, ini rumah saya dan Mas Reza. Kenapa saya yang harus pindah ke kamar gudang?" Bu Sukma menatap saya seperti menatap seekor serangga. "Rumahmu. Lucu sekali. Kamu ini cuma perempuan mandul yang masih dibiarkan tinggal karena belas kasihan. Bersyukur masih diberi atap." Tangan saya mengepal. Tapi saya menelan amarah itu. Saya belum siap. Belum waktunya. Saya membersihkan kamar tamu itu dengan tangan saya sendiri. Saya memindahkan barang-barang saya ke kamar sempit di belakang. Sementara di lantai atas, Fania tertawa-tawa memilih warna gorden baru. Akhir pekan itu, Bu Sukma mengadakan acara arisan keluarga di rumah. Saudara-saudara, Reza datang, lengkap dengan istri dan anak-anak mereka. Saya pikir setidaknya di depan keluarga besar, Bu Sukma akan menjaga sikap. Saya keliru. Di tengah acara, di hadapan belasan tamu, Bu Sukma sengaja menyebut nama saya. "Itu loh, lihat Maryam," katanya sambil tertawa. "Sudah 6 tahun jadi istri Reza, tapi rahimnya kosong, mandul. Untung anak saya akhirnya dapat perempuan yang benar. Yang ini sebentar lagi keluar dari rumah ini." Beberapa tamu ikut tertawa. Beberapa lainnya menatap saya dengan iba, tapi tidak ada yang berani membela. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan berisi gelas teh, dan menahan agar tangan saya tidak gemetar. Salah seorang bibi Reza yang lebih tua sempat berbisik kepada saya saat saya menyajikan teh. "Sabar ya, Nak. Tidak semua yang ditertawakan hari ini akan tertawa selamanya." Saya tidak menjawab. Tapi kalimat itu saya simpan. Entah kenapa, kalimat itu memberi saya kekuatan. Hari berikutnya lebih buruk. Saat saya pulang dari apotik, saya menemukan pakaian saya berserakan di teras. Lemari saya dikosongkan. Fania berdiri di ambang pintu kamar utama. Kamar yang dulu saya tempati bersama Reza. "Maaf ya, Mbak," katanya, dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. "Kamar ini terlalu bagus untuk seseorang yang sebentar lagi pergi. Aku yang akan tinggal di sini." Saya memungut pakaian saya satu persatu dari lantai teras. Tetangga melihat dari balik pagar. Saya merasakan tatapan kasihan mereka menusuk punggung saya. Penghinaan itu bahkan mengejar saya sampai ke apotik. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang melayani pelanggan, Bu Sukma datang bersama Fania. Mereka masuk ke apotek kecil saya, melihat-lihat dengan pandangan merendahkan. "Jadi, ini tempat kerjamu," kata Bu Sukma keras, agar pelanggan lain mendengar. "Apotek kumuh begini. Pantas saja kamu tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga kami." Fania ikut menambahkan sambil tertawa. "Mbak, daripada jualan obat receh begini, lebih baik cepat-cepat pergi dari hidup Mas Reza." Memalukan, punya mantan istri penjaga apotek. Pelanggan saya, seorang ibu yang sedang membeli obat untuk anaknya. Menatap mereka tidak suka, tapi saya hanya tersenyum tipis. Saya menyelesaikan pelayanan saya dengan tenang, lalu menatap Bu Sukma. "Apotek ini mungkin kecil, Bu," kata saya. "Tapi ini milik saya sendiri. Saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dan di sini, saya bisa menolong banyak orang. Itu lebih dari cukup bagi saya." Bu Sukma mendengus. Sombong sekali untuk perempuan yang sebentar lagi tidak punya rumah. Lalu, ia dan Fania pergi, meninggalkan tawa mereka yang menggema di telinga saya. Mbak Sari, asisten saya, menggenggam tangan saya. "Mbak tidak apa-apa." Saya mengangguk. "Tidak apa-apa, Sari. Saya sudah terbiasa." Tapi sejujurnya malam itu, di rumah, saya kembali menangis. Saya mulai bertanya-tanya, sampai kapan saya harus bertahan? Saya tidak tahu bahwa jawabannya sudah dekat. Keesokan harinya, Reza datang ke kamar belakang dengan sebuah map di tangannya. "Tanda tangani ini," katanya. Melempar map itu ke meja. Di dalamnya
ada surat gugatan cerai. Dan 1 lembar lagi, surat pernyataan pelepasan had atas seluruh harta bersama. Saya tidak akan menuntut apapun darimu. Mas, kata saya. Tapi kenapa harus ada surat pelepasan harta? Reza menyeringai. Supaya kamu tidak macam-macam nanti. Kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Itu sudah cukup adil untuk perempuan mandul sepertimu. Toh kamu memang tidak punya apa-apa di rumah ini. Saya menatap surat itu lama. Lalu saya menatap Reza. Kamu yakin? Kata saya pelan. Rumah ini sepenuhnya milikmu. Reza mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tentu saja. Tanah dan bangunannya atas namaku. Sudah. Tanda tangani saja. Saya tersenyum tipis, senyum yang tidak ia mengerti. Lalu, demi mengakhiri penderitaan saya menandatangani surat gugatan cerainya. Tapi, surat pelepasan harta itu saya biarkan kosong. Dan, anehnya, Reza terlalu sibuk dengan Fania untuk memeriksanya. Itu kesalahan pertamanya. Dan ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Hal pertama yang tidak ia ketahui adalah ini. 2 tahun lalu, saya pernah diam-diam menemani Reza ke sebuah klinik kandungan karena ia mengeluh badannya sering lemas. Dokter menyarankan pemeriksaan menyeluruh untuk kami berdua. Hasilnya datang seminggu kemudian. Saya yang mengambilnya karena Reza sibuk. Saya membuka amplop itu di mobil. Dan tangan saya membeku. Rahim saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun. Yang bermasalah adalah Reza. Hasil laboratoriumnya menunjukkan jumlah yang sangat rendah. Dokter menulisnya dengan jelas. Kemungkinan besar, Reza lah yang tidak bisa memberikan keturunan. Saya ingat. Malam itu saya pulang dan memberitahunya dengan hati-hati. Saya pikir kami akan menghadapinya bersama. Tapi Reza marah besar. Ia merobek kertas hasil itu. Ia berteriak bahwa laboratorium itu salah, bahwa dokter itu tidak becus, bahwa mustahil seorang lelaki seperti dirinya bermasalah. Lalu, sejak hari itu, ia mulai menyebut saya mandul di depan ibunya. Ia membalikan fakta. Ia mengubah aibnya sendiri menjadi aib saya, yang ia tidak tahu. Saya menyimpan 1 salinan hasil laboratorium itu. Saya menyimpannya di laci apotik, di antara dokumen-dokumen lama. Saya tidak pernah berniat menggunakannya. Saya hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa saya tidak pernah salah. Sampai malam itu tiba. Beberapa hari setelah saya menandatangani surat cerai, Reza datang lagi. Kali ini lebih kejam. Maryam, perhiasan emas yang kamu pakai itu, katanya. Itu kan dibeli pakai uangku dulu. Kembalikan. Dan uang yang dulu kamu pakai untuk modal usahaku. Anggap saja itu utangmu. Karena toh kamu makan dari hasil usaha itu bertahun-tahun. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Lelaki yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan kini menuntut kembali uang yang pernah saya berikan dengan tulus. Saya melepas gelang dan kalung saya. Saya letakkan di atas meja. Ambil, kata saya. Ambil semuanya. Saya tidak butuh. Bu Sukma yang menonton dari kejauhan tersenyum puas. Nah, begitu. Akhirnya, kamu tahu diri juga. Fania ikut menimpali. Kasihan ya, Mbak. Sudah tua, mandul. Sekarang, miskin pula. Untung Mas Reza ketemu aku sebelum terlambat. Saya tidak menjawab. Saya hanya memandangi mereka bertiga. Lalu saya berbalik dan masuk ke kamar belakang untuk mengemasi barang saya. Tapi penghinaan itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, saya mendengar Bu Sukma berbicara dengan Reza di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. Mereka berbisik tentang rencana memindahkan kepemilikan rumah dan mobil sepenuhnya atas nama Fania sebagai mas kawin pertunangan. Mereka tertawa kecil, membayangkan saya pergi tanpa membawa apapun. Biar dia tahu rasa, kata Bu Sukma. Perempuan yang tidak punya apa-apa memang pantasnya begitu. Saya mendengar semuanya dari balik dinding kamar. Hati saya sakit. Tapi kepala saya justru semakin dingin. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa. Mereka begitu yakin bahwa rumah itu milik mereka. Keesokan harinya, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. Fania duduk di sofa. Sementara Reza berdiri di samping ibunya. Maryam,
kata Bu Sukma. Sebelum kamu pergi, saya minta satu hal. Kamu harus minta maaf kepada Fania. Karena selama ini, kamu menghalangi kebahagiaan anak saya. Saya menatapnya tidak percaya. Minta maaf. Untuk apa, Bu? Untuk semuanya, kata Bu Sukma. Berlututlah dan minta maaf. Supaya kamu pergi dari rumah ini dengan bersih. Saya berdiri diam. Saya tidak akan berlutut. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Maaf. Bu, kata saya pelan namun tegas. Saya bisa pergi dari rumah ini, tapi saya tidak akan berlutut kepada siapapun untuk kesalahan yang tidak pernah saya perbuat. Wajah Bu Sukma merah padam. Fania mendengus. Tapi saya berbalik dan kembali ke kamar belakang, meninggalkan mereka dengan amarah yang tidak terpuaskan. Puncaknya datang 2 hari kemudian. Malam itu hujan turun sangat deras. Reza menggedor pintu kamar belakang. Keluar, katanya dingin. Mulai malam ini, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Fania mau pindah resmi besok. Tidak pantas ada mantan istri di rumah ini. Mas, hujan deras sekali, kata saya. Tidak bisakah saya menunggu sampai pagi? Tidak bisa, potong Bu Sukma dari belakang Reza. Pergi sekarang, atau saya panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar. Saya menatap mereka. 3 wajah tanpa belas kasihan. Reza, Bu Sukma, dan Fania yang merekam saya dengan ponselnya sambil tertawa. Saya tidak menangis. Entah dari mana, malam itu saya merasa tenang. Yang aneh, saya mengambil koper tua saya, satu-satunya yang mereka izinkan saya bawa. Lalu, saya melangkah keluar, menembus hujan. Pintu rumah yang dulu saya bangun, tertutup di belakang saya dengan suara keras. Saya berjalan tanpa tujuan di tengah hujan. Air membasahi seluruh tubuh saya, menembus gamis tipis yang saya kenakan. Saya tidak punya payung, saya tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Orang tua saya sudah tiada. Saya tidak punya saudara kandung. Selama ini, Reza adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Saya menyeret koper tua itu di sepanjang trotoar yang basah. Roda kopernya berderit, menggores aspal. Beberapa kendaraan melintas, memercikan air ke arah saya. Tapi saya sudah terlalu lelah untuk peduli. Saya teringat semua pengorbanan saya. Perhiasan ibu yang saya jual, cincin kawin yang saya relakan, malam-malam tanpa tidur saat saya mengatur keuangan agar usaha Reza tetap berjalan. Semuanya dibalas dengan diusir di tengah hujan, seperti seekor binatang yang tidak diinginkan lagi. Untuk sesaat, saya merasa ingin menyerah. Saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Tapi entah dari mana, ada satu suara kecil di dalam hati saya yang berkata, bertahanlah. Suara itu terdengar seperti suara ayah saya. Sampai akhirnya saya tiba di depan apotek kecil saya. Saya membuka pintu dengan tangan gemetar kedinginan dan duduk di lantai di antara rak-rak obat. Saya memeluk lutut saya, mencoba menghangatkan diri. Di dalam koper tua itu ada satu kotak kayu. Kotak peninggalan ayah saya yang selama ini saya simpan tanpa pernah benar-benar membukanya. Ayah menitipkannya kepada saya sebelum beliau wafat dan berpesan, buka ini hanya saat hidupmu benar-benar sulit. Nak, malam itu, hidup saya memang benar-benar sulit. Dengan tangan gemetar, saya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen tua yang sudah menguning, sebuah sertifikat, dan secarik surat tulisan tangan ayah saya. Saya membaca sertifikat itu. Lalu, napas saya tertahan. Itu adalah sertifikat hak milik atas sebuah bidang tanah. Lokasinya tertulis jelas. Sebuah kawasan di Cibubur. Attendance yang sama persis dengan rumah tempat saya baru saja diusir. Dan nama pemiliknya, tertulis dengan tinta yang sudah memudar, adalah Usman, ayah saya. Saya membaca dan membaca lagi nama itu. Usman, ayah saya. Tangan saya gemetar saat membuka surat tulisan tangan beliau. Tinta birunya sudah pudar, tapi setiap kata masih bisa saya baca. Anakku, Maryam. Begitu surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini, berarti hidupmu sedang berat. Maafkan ayah yang tidak pernah bercerita. Ayah memang hidup sederhana, tapi ayah punya satu warisan untukmu. Sebidang tanah di Cibubur yang ayah beli
25 tahun lalu. Saat tempat itu masih kebun kosong. Ayah punya firasat. Suatu hari, kawasan itu akan berkembang. Tanah itu untukmu. Nak, jangan pernah jual. Kecuali kamu benar-benar terdesak. Tanah itu adalah cara ayah menjagamu, bahkan setelah ayah tiada. Notaris ayah, Pak Hendra, mengetahui semuanya. Pergilah kepadanya jika kamu butuh. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Saya teringat sesuatu. Dulu, sebelum kami menikah, Reza memang berkata bahwa ia mendapat tanah murah dari seorang perantara untuk membangun rumah. Ia tidak pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saya. Ia hanya berkata, urusan tanah, biar urusan lelaki. Saya selalu percaya. Saya tidak pernah curiga. Karena saya mencintainya. Dan cinta sering membuat kita buta. Tapi malam itu, di lantai apotik, di tengah hujan, kepingan-kepingan itu mulai tersusun. Tanah yang Reza klaim sebagai miliknya. Tanah yang ia banggakan. Tanah tempat ia mengusir saya. Ternyata adalah warisan ayah saya sendiri. Saya tidak tidur semalaman. Saya hanya duduk, memandangi sertifikat itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Pagi harinya, begitu jam menunjukkan pukul 8, saya menelpon nomor yang tertera di surat ayah. Nomor Pak Hendra, sang notaris. Suara di seberang terdengar tua, namun hangat. Saat saya menyebutkan nama saya, Maryam binti Usman, suara itu langsung berubah. Maryam, anak Pak Usman, katanya. Ya ampun, Nak. Sudah lama sekali saya menunggu telepon ini. Datanglah ke kantor saya hari ini juga. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Saya pergi ke kantor notaris itu dengan pakaian yang masih kusut dan gamis yang ada bercak lumpur kering. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Yang saya pedulikan hanya kebenaran. Pak Hendra menyambut saya di ruangannya yang penuh dengan rak-rak dokumen. Ia menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu mirip sekali dengan ayahmu, katanya. Pak Usman itu sahabat saya, orang paling jujur yang pernah saya kenal. Dia hidup seperti petani biasa, padahal dia punya aset tanah yang nilainya sekarang puluhan miliar. Pak Hendra terdiam sejenak, mengenang sahabatnya. Ayahmu pernah berkata kepada saya, Pak Hendra, saya tidak ingin Maryam tumbuh menjadi anak manja yang mengandalkan harta. Saya ingin dia kuat, mandiri, dan tahu arti kerja keras. Karena itu, saya akan menyimpan tanah ini diam-diam. Saya hanya akan memberikannya saat dia benar-benar membutuhkannya. Saat hidupnya berada di titik terendah. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ayah membuat saya hidup begitu sederhana? Padahal ternyata beliau punya begitu banyak. Sekarang saya mengerti. Itu bukan karena beliau pelit. Itu karena beliau ingin saya menjadi perempuan yang kuat, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan kekuatan itulah yang menyelamatkan saya. Jauh lebih berharga daripada tanah manapun. Saya terkejut. Puluhan miliar. Pakistan. Pak Hendra mengangguk. Ia membuka sebuah peta lama dan beberapa berkas. 25 tahun lalu. Kawasan Cibubur itu masih kebun karet dan tanah kosong yang tidak dilirik siapapun. Ayahmu membelinya dengan harga sangat murah. Banyak pengembang menawarnya tinggi, tapi ayahmu menolak. Dia bilang, tanah ini untuk Maryam. Kalau dijual sekarang, uangnya akan habis. Tapi kalau disimpan, tanah ini akan menjaga Maryam saat dia dewasa. Saya menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Lalu, Pakistan, kata saya. Bagaimana mungkin suami saya membangun rumah di atas tanah itu? Pak Hendra menghela napas. Ia membuka berkas lain. Ini yang membuat saya marah. Nak, beberapa tahun lalu, ada seseorang yang mengaku sebagai perantara. Datang ke kelurahan setempat. Dia memanipulasi data dan menyewakan tanah itu seolah-olah tanah terlantar. Lalu menjualnya secara tidak sah kepada suamimu. Suamimu mungkin tidak tahu. Atau mungkin dia tahu, tapi memilih diam karena harganya murah. Tapi yang pasti, secara hukum, sertifikat induk tanah itu tetap atas nama ayahmu. Dan sekarang, sebagai ahli waris tunggal, tanah itu
mutlak milikmu. Kata-kata itu menggema di kepala saya. Mutlak milik saya. Rumah tempat saya diusir, rumah yang Reza banggakan, rumah yang menjadi sarang penghinaan selama bertahun-tahun. Berdiri di atas tanah yang sepenuhnya menjadi hak saya. Pak Hendra, kata saya pelan, dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. Saya ingin mengurus semuanya secara hukum, dengan benar, tanpa kekerasan, tanpa keributan. Saya hanya ingin keadilan. Pak Hendra tersenyum. Itulah yang ayahmu inginkan. Nak, serahkan pada saya. Kita akan urus akta warisnya. Kita perbarui sertifikatnya atas namamu. Dan kita siapkan surat resmi. Setelah itu, secara hukum, kamu berhak meminta siapapun yang menempati tanah itu untuk pergi. Selama 2 minggu berikutnya, saya bolak-balik ke kantor notaris, ke kelurahan, dan ke kantor pertanahan. Pak Hendra membantu saya mengurus semuanya. Akta waris keluar. Sertifikat diperbarui atas nama saya, Maryam binti Usman. Prosesnya tidak mudah. Saya harus melengkapi banyak dokumen. Akta kelahiran saya, surat kematian ayah, surat keterangan ahli waris dari kelurahan. Beberapa petugas awalnya memandang saya sebelah mata, melihat penampilan saya yang sederhana. Tapi setiap kali Pak Hendra menunjukkan dokumen-dokumen asli ayah saya, sikap mereka langsung berubah. Di kantor pertanahan, seorang petugas senior sampai berdecak kagum saat memeriksa sertifikat induk ayah saya. Tanah seluas ini, di kawasan seperti itu, dibeli 25 tahun lalu, katanya. Ayah ibu pasti orang yang sangat visioner. Nilai tanah ini sekarang luar biasa. Banyak orang menghabiskan seumur hidup tanpa pernah memiliki aset sebesar ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membayangkan ayah saya yang hidup begitu sederhana, yang makan dengan ikan goreng dan sayur asem. Ternyata menyimpan warisan sebesar ini diam-diam, hanya demi menjaga saya setiap malam. Sepulang dari mengurus dokumen, saya kembali ke ruang kecil di belakang apotek. Saya menyalakan lampu temaram dan membaca ulang surat ayah saya. Setiap kali membacanya, air mata saya jatuh. Tapi air mata itu memberi saya kekuatan, bukan kelemahan. Selama 2 minggu itu, saya tinggal di ruang kecil di belakang apotek. Saya makan seadanya, tidur beralaskan kasur tipis. Mbak Sari, asisten apotek saya yang setia, membantu saya tanpa banyak bertanya. Mbak Maryam, katanya suatu pagi sambil menyeduh teh. Saya tidak tahu apa yang Mbak rencanakan, tapi saya percaya orang sabar seperti Mbak pasti menang pada akhirnya. Saya tersenyum. Bukan menang, Sari. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Dan saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Sementara itu, saya mendengar kabar dari tetangga lama di rumah Cibubur itu. Reza dan Fania sudah mulai mengundang sanak saudara. Mereka berencana mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Pesta besar dengan banyak tamu. Untuk merayakan, kata mereka, pembebasan Reza dari istri mandulnya. Saya tahu, itulah momen yang tepat. Saya meminta Pak Hendra menyiapkan semua dokumen, sertifikat asli, akta waris, dan surat perintah resmi. Lalu saya juga mengambil satu dokumen lagi dari laci apotek saya. Amplop berisi salinan hasil laboratorium dari klinik kandungan 2 tahun lalu. Saya menatap kedua tumpukan dokumen itu di atas meja. Yang satu akan mengembalikan tanah saya. Yang satu lagi akan mengembalikan kehormatan saya. Malam sebelum pesta itu, saya tidak gugup sama sekali. Saya hanya berdoa di sudut apotek, mengucap syukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada ayah saya yang sudah tiada. Saya teringat semua malam ketika saya menangis sendirian. Semua penghinaan yang saya telan. Semua kali saya dipaksa merasa tidak berharga. Dan saya menyadari satu hal. Selama ini, saya bukan diam karena lemah. Saya diam karena saya sedang menunggu waktu yang tepat. Kesabaran saya bukanlah kekalahan. Kesabaran saya adalah persiapan. Mbak Sari menemani saya malam itu. Ia membawakan saya secangkir teh hangat. Mbak, katanya, apapun yang terjadi besok, saya bangga sama Mbak. Mbak orang paling sabar dan paling baik yang pernah saya kenal. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Sari. Besok bukan tentang balas dendam. Besok
adalah tentang mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Ayah, bisik saya. Terima kasih sudah menjaga Mariam, bahkan setelah ayah pergi. Hari pesta pertunangan itu tiba. Rumah di Cibubur dihias mewah. Karangan bunga berderet di pagar. Tenda putih terpasang di halaman. Mobil-mobil tamu berjejer di sepanjang jalan kompleks. Dari dalam terdengar musik dan tawa. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Bu Sukma menyambut di pintu, mengenakan kebaya mewah. Wajahnya berseri, penuh kebanggaan. Reza tampak gagah dengan setelan jas. Di sampingnya, Fania mengenakan gaun merah menyala, tersenyum kepada setiap tamu yang datang. Mereka berdiri di panggung kecil yang dihias bunga, seperti sepasang raja dan ratu. Saya datang terlambat dengan sengaja. Saya ingin semua tamu sudah berkumpul. Saya tidak datang dengan pakaian kusut lagi. Hari itu saya mengenakan gamis biru tua yang rapi dan sederhana. Rambut saya tertata. Wajah saya tenang. Di tangan saya, sebuah map coklat berisi semua dokumen. Di belakang saya, Pak Hendra berjalan dengan setelan resmi. Ditemani 2 orang petugas dan seorang perwakilan dari kantor pertanahan. Saat saya memasuki halaman rumah, suasana sempat hening sejenak. Beberapa tamu mengenali saya. Bisik-bisik mulai terdengar. Bu Sukma adalah yang pertama melihat saya. Wajahnya yang tadi berseri langsung berubah masam. "Mau apa kamu kesini?" bentaknya. Berjalan cepat ke arah saya. "Ini acara keluarga. Kamu sudah bukan siapa-siapa di sini. Pergi sebelum saya usir." Reza menyusul dari panggung. "Mariam, jangan bikin malu. Ini hari bahagiaku. Pergi, atau aku panggil satpam." Fania berdiri di belakang Reza, melipat tangan dengan angkuh. Mantan istri yang tidak tahu diri. Sudah diceraikan, masih saja datang. Memalukan. Para tamu menatap saya dengan pandangan mencela. Saya bisa merasakan ratusan mata menghakimi saya. Tapi saya tidak goyah. Saya berdiri tegak. "Saya tidak datang untuk membuat keributan," kata saya. Suara saya jelas dan tenang, terdengar sampai ke ujung halaman. "Saya datang untuk mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah, dan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." Reza tertawa mengejek. "Milikmu? Kamu tidak punya apa-apa di sini." "Mariam, sudah saya bilang berkali-kali." Saya menatap matanya. "Benarkah? Kalau begitu, izinkan saya bertanya satu hal di depan semua tamu ini. Mas Reza, atas nama siapa tanah tempat rumah ini berdiri?" Reza mengernyit. "Atas namaku." "Tentu saja. Aku yang membelinya." "Aku punya buktinya." "Tunjukkan," kata saya. Reza terdiam sejenak, lalu menyuruh seseorang mengambil sertifikatnya. Beberapa menit kemudian, sebuah map diserahkan kepadanya. Ia membukanya dengan percaya diri, lalu menunjukkannya kepada para tamu. "Ini sertifikat tanah atas namaku." Puas, Pak Hendra melangkah maju. Dengan tenang, ia meminta izin untuk memeriksa dokumen itu. Reza menyerahkannya dengan angkuh. Pak Hendra membaca beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Saudara Reza," katanya dengan suara berwibawa, "saya seorang notaris, dan dokumen yang Anda pegang ini bukanlah sertifikat hak milik. Ini hanya surat perjanjian jual beli dari seorang perantara yang tidak memiliki hak atas tanah ini. Dengan kata lain, Anda telah menjadi korban penipuan. Atau mungkin Anda tahu dan memilih diam karena harganya murah." Wajah Reza memucat. "Apa maksudmu, Pak Tua?" "Jangan sembarangan." Pak Hendra tidak terganggu sama sekali. Ia membuka map yang saya bawa, lalu mengangkat sebuah dokumen tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Ini," katanya lantang, "adalah sertifikat hak milik yang sah atas tanah ini. Tanah ini dibeli 25 tahun lalu oleh almarhum Bapak Usman. Dan setelah beliau wafat melalui akta waris yang sah. Tanah ini sekarang sepenuhnya menjadi milik ahli warisnya yang tunggal." Pak Hendra menoleh kepada saya, yaitu Ibu Mariam, mantan istri Anda. Suasana di halaman itu seketika senyap, lalu pecah menjadi gemuruh bisik-bisik. Para tamu saling berpandangan. Beberapa menutup mulut karena terkejut. Seorang tamu lelaki parubaya, yang ternyata adalah paman Reza, melangkah maju. "Reza, ini benar?" tanyanya dengan suara berat. "Selama ini kamu menyombongkan rumah ini ke seluruh keluarga.
Kamu bilang ini hasil kerja kerasmu. Ternyata berdiri di atas tanah milik mantan istrimu sendiri. Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Bibi Reza, perempuan tua yang dulu pernah berbisik menguatkan saya di acara arisan, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan ke arah saya, seolah berkata bahwa ia selalu tahu hari ini akan datang. Bu Sukma terhuyung. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Mariam, kamu pasti memalsukan dokumen itu. Perwakilan dari kantor pertanahan melangkah maju. Maaf, Ibu, dokumen ini asli dan terdaftar resmi di kantor kami. Tanah dan bangunan ini secara hukum adalah milik Ibu Mariam. Pihak manapun yang menempatinya tanpa izin pemilik dapat diperintahkan untuk mengosongkannya. Reza jatuh terduduk di kursi. Sertifikat palsu di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Rumah ini, aku yang bangun. Ya, Mas, kata saya. Kamu yang membangun rumahnya. Tapi di atas tanah ayah saya. Tanah yang ayah saya simpan bertahun-tahun. Demi menjaga saya. Bahkan setelah beliau tiada. Ayah saya masih melindungi saya dari orang-orang seperti kalian. Fania mundur perlahan. Gaun merahnya yang tadi menyala kini terlihat seperti olok-olok. Mas Reza, katanya panik. Ini bagaimana? Katamu rumah ini milikmu. Katamu kamu kaya. Kamu bohong padaku. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan amplop kedua dari map saya. Saya berjalan mendekat, lalu berdiri di tengah halaman, agar semua orang bisa mendengar. Ada satu hal lagi yang ingin saya luruskan hari ini, kata saya. Selama bertahun-tahun, keluarga ini menyebut saya mandul di depan tetangga, di depan keluarga, bahkan di depan saya sendiri. Mereka mengubah saya menjadi perempuan yang pantas dibuang, hanya karena saya tidak kunjung memberi keturunan. Saya menatap Bu Sukma, lalu Reza. Tapi tidak ada yang pernah bertanya, siapa sebenarnya yang bermasalah. Saya membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar hasil laboratorium. Ini adalah hasil pemeriksaan dari sebuah klinik kandungan terpercaya 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan saya menyatakan bahwa saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun pada diri saya. Saya berhenti sejenak. Halaman itu benar-benar sunyi. Dan hasil pemeriksaan Mas Reza, lanjut saya. Suara saya bergetar. Pelan tapi tegas. Menunjukkan bahwa beliaulah yang tidak bisa memberikan keturunan. Itu tertulis jelas, ditandatangani oleh dokter. Mas Reza tahu hal ini sejak 2 tahun lalu, tapi ia memilih merobek hasilnya dan menuduh saya mandul demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Gemuruh kembali pecah di halaman itu. Kali ini lebih keras. Para tamu menatap Reza dengan jijik. Bu Sukma terduduk lemas di kursi, wajahnya seputih kertas. Itu bohong, kata Reza lemah. Tapi suaranya tidak meyakinkan siapapun. Bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. Saya tidak perlu berbohong, Mas, kata saya. Saya hanya menyimpan kebenaran dan menunggu hari di mana kebenaran itu harus berbicara sendiri. Hari ini adalah hari itu. Fania menatap Reza dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Jadi selama ini kamu yang mandul. Kamu menghancurkan istrimu sendiri untuk menutupi aibmu. Dan kamu bahkan tidak punya rumah. Ia melepas cincin pertunangan yang baru ia kenakan, lalu melemparnya ke lantai. Aku tidak sudi. Pertunangan ini batal. Fania berbalik dan pergi, meninggalkan halaman itu di tengah tatapan para tamu. Satu persatu, tamu undangan juga mulai beranjak pergi, sambil berbisik dan menggelengkan kepala. Dalam hitungan menit, halaman yang tadi penuh kemegahan itu menjadi kosong. Hanya tersisa Reza yang terduduk, Bu Sukma yang menangis, dan saya yang berdiri di tengahnya. Bu Sukma menatap saya dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama bertahun-tahun menghina saya itu terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Mariam, katanya terbata. Maafkan Ibu. Ibu khilaf. Selama ini, Ibu salah menilaimu. Tolong,
Jangan usir kami. Mau kemana kami tinggal? Saya menatapnya lama. Di hati saya ada banyak luka yang masih terbuka. Bertahun-tahun saya menelan penghinaan dari perempuan ini. Bertahun-tahun saya dipanggil benalu, mandul, pembawa sial. Tapi saya bukan orang seperti mereka. Ayah saya tidak membesarkan saya untuk membalas kekejaman dengan kekejaman. Bu, kata saya pelan, saya tidak datang untuk membuat ibu menderita. Saya datang untuk mengambil kembali hak saya dan kehormatan saya. Itu sudah cukup. Saya berbalik kepada Reza. Mas Reza, tanah dan rumah ini sekarang milik saya secara hukum. Tapi saya beri kalian waktu 1 bulan untuk pindah. Saya tidak akan menyeret kalian keluar di tengah hujan, seperti yang kalian lakukan pada saya. Saya tidak serendah itu. Reza tidak berani menatap saya. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Saya melangkah keluar dari halaman itu. Pak Hendra mengikuti di belakang saya. Kamu perempuan yang luar biasa, Nak, katanya. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, senyum itu terasa ringan. Sebulan kemudian, Reza dan Bu Sukma benar-benar pindah dari rumah itu. Saya mendengar mereka mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Usaha kontraktor Reza, yang selama ini sebenarnya ditopang oleh pengelolaan keuangan saya, perlahan mulai goyah. Tanpa saya yang mengatur, utang-utangnya menumpuk. Fania tidak pernah kembali. Kabarnya, ia menikah dengan pengusaha lain yang lebih kaya. Beberapa bulan kemudian, Reza hanya menjadi salah satu lelaki yang ia tinggalkan begitu kehilangan harta. Saya tidak pernah merasa puas mendengar kabar kejatuhan mereka. Saya hanya merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya berbicara. Lega karena keadilan, meski datang terlambat, akhirnya datang juga. Rumah di Cibubur itu, akhirnya tidak saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya memutuskan untuk menjual sebagian tanah warisan ayah, sesuai dengan apa yang beliau izinkan dalam suratnya. Tapi saya tidak menggunakan seluruh uang itu untuk diri saya sendiri. Saya ingat pesan ayah, bahwa harta sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita berikan. Saya mengembangkan apotek kecil saya menjadi sebuah klinik sederhana. Klinik yang memberi layanan murah, bahkan gratis, untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu di pinggiran Bekasi. Saya menamainya Klinik Usman, mengabadikan nama ayah saya. Sebagian tanah lainnya saya wakafkan. Saya bangun sebuah balai pengobatan dan sebuah taman bacaan untuk anak-anak kampung. Di hari peresmiannya, seorang ustaz datang dan mendoakan saya. Wakaf ibu ini sangat berarti, katanya. Sama-sama, Pak Ustadz, jawab saya merendah. Ini semua berkat ayah saya. Saya berdiri di halaman taman bacaan itu, menatap anak-anak yang berlarian dengan buku di tangan. Langit hari itu biru dan cerah. Saya merasa benar-benar merdeka. Saya belajar satu hal. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita simpan di brankas besi, melainkan apa yang kita berikan untuk membahagiakan orang lain. Dan tentang Reza, saya sudah lama memaafkannya. Tapi saya tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga itu, bahwa kesetiaan seorang istri adalah anugerah, bukan beban. Dan ketika seorang istri disakiti hingga menangis, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil alih perhitungannya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran seringkali menyimpan kekuatan yang tidak kita duga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Maryam dulu. Perempuan yang setia, yang berkorban, yang memberi segalanya, namun dibalas dengan penghinaan. Perempuan yang dipaksa percaya bahwa dirinya tidak berharga hanya karena tidak memenuhi harapan orang lain. Jika kalian adalah salah satu dari mereka, ingatlah ini. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang menyakiti kalian. Kesabaran bukanlah kelemahan, dan kebenaran meski terkubur lama suatu hari akan bangkit dan berbicara. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang menutupi kekurangannya dengan menyalahkan orang lain. Lelaki yang menukar kesetiaan dengan kesombongan dan menyesalinya
saat semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukma yang begitu takut kehilangan sampai lupa bahwa cara mereka mempertahankan justru menghancurkan segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dendam atau pilihan untuk bangkit dengan bermartabat. Maryam memilih yang kedua. Dan itulah yang membuatnya menang. Bukan hanya atas mereka, tapi atas dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Maryam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan agar semakin banyak orang yang belajar bahwa kesabaran dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.